Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda, bapak ibu semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita hari ini menjadi majelis yang diberkahi dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ayah bunda, bapak ibu semua dirahmati oleh Allah, setelah membahas tentang kasih sayang bersama dengan Ustadz Abu Salma hafizahullah ta'ala, maka mari kita selami lebih dalam indahnya pengasuhan Islam yang dibingkai dengan rasa kasih sayang, yang itu semua dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi-nabi lainnya yang dijadikan teladan, yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita akan belajar bersama hari ini, belajar dari konsep parenting Islam. Karena dengan memperhatikan panduan Islam, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, nahnu qaumun a'azanallah bil Islam wa mahma ibtaghaina al-izzah fi ghairil Islam adhilanallah. Kata Umar bin Khattab, kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Bila mana mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Maka ayah bunda, bapak ibu semua, mari kita belajar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami sudah share materi, mungkin operator dan admin bisa share. Iya. Baik. Ayah bunda, bapak ibu sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar konsep parenting di dalam Al-Quran, dalam konsep Islam. Karena di zaman sekarang ini tsunami informasi amat mudah kita jumpai. Sampai-sampai banyak para bunda merasa kesulitan dan kebingungan. Kok aku baru tahu ini ya? Kok tips trik yang ini nggak cocok diterapkan di anakku ya? Bahkan tidak jarang syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran yang ternyata bertentangan dengan syariat justru malah kita terapkan dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita. Maka ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, mari kita belajar konsep parenting Islam agar konsep parenting ini menjadi dasar panduan untuk memfilter mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bisa diterapkan, mana yang tidak bisa diterapkan. Pada dasarnya bapak ibu semua, kalau bicara tentang prinsipal, maka kita sepakat konsep pengasuhan dan pendidikan anak kita harus mengacu kepada Islam. Tapi kalau sifatnya taktikal, tataran-tataran praktis, gimana caranya nyuapin makanan, gimana caranya megang pensil ngajarin ke anak, ini hal-hal yang sifatnya bisa kita adaptasi dari orang-orang barat sekalipun, katakan demikian. Tapi masalah prinsipal baru kita mengacu kepada Islam dan kita welcome dengan segala
kebaikan-kebaikan, karena hikmah itu sejatinya adalah haknya orang beriman. Maka kita perlu dulu belajar tentang konsep parenting Islam, dan mari kita belajar dari Al-Quran, karena Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Kita lihat slide berikutnya. Belajar konsep parenting dari Al-Quran itu mudah, ayah bunda semua. Mudah atau susah kira-kira? Belajar dari Al-Quran itu mudah atau susah Bapak Ibu? Mudah atau susah? Mau jawab mudah, tapi kenyataannya kok susah gitu ya. Mau jawab susah, takut dibilang mudah. Jadi yang benar yang mana? Mudah atau susah? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, tidakkah kalian berpikir? Maka Bapak Ibu, berdasarkan firman Allah ini di surat Al-Qamar yang diulang berkali-kali, diterangkan bahwa belajar dari Al-Quran itu mudah. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menerangkan, memang belajar dari Al-Quran itu mudah bagi sesiapa yang mau belajar dan mau serius mempelajarinya. Baru Allah akan berikan kemudahan pada dirinya. Tapi kalau kita tidak ada effort, tidak mau usaha untuk mempelajarinya, maka kita akan merasakan kesusahan untuk mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran. Maka ayah bunda dan bapak ibu semua, mari kita belajar dari Al-Quran. Karena belajar pengasuhan dari Al-Quran akan membuat kita merasakan kesegaran-kesegaran yang sangat luar biasa. Mari kita belajar dari contoh yang kecil dan simpel saja. Bagaimana Al-Quran ternyata mengibaratkan mendidik itu adalah seperti menanam. Mendidik itu seperti menanam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Fat ayat 29 ketika menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik dan membersamai para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastagladha fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra liyaghidha bihumul kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik para sahabatnya, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Dalam ayat yang lain di surat Ali Imran, Allah juga kisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ambataha nabatan hasanan. Ini kisah keluarganya Imran, di mana istrinya Imran yang namanya Hana ya diberikan karunia putra yang bernama lebih tepatnya putri ya, yang bernama siapa? Maryam ya, Maryam, yang kemudian Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria, dan Allah katakan wa ambataha nabatan hasana, dan Allah didik Maryam dengan pendidikan yang baik. Mendidik di sini diibaratkan dengan anbata. Anbata, nabat. Tahu nabati? Tanaman ya, ada protein hewani, ada protein nabati. Memang pendekatannya kalau makanan lebih mudah dicerna ya Bapak Ibu ya. Nabat artinya tanaman, tumbuhan. Anbata artinya menanam atau menumbuhkan. Dan di terjemahan kita jumpai maknanya adalah mendidik. Mendidik itu memang sering diibaratkan dengan menanam karena proses-prosesnya itu mirip. Konsep-konsepnya itu mirip Bapak Ibu semua. Misalnya yang namanya menanam harus tahu tujuan menanam itu ingin dijadikan apa tanamannya. Begitu pula sebagaimana orang yang mendidik, dia harus tentukan tujuan anak yang dididiknya ingin jadi apa. Penanam harus punya ilmu supaya bisa menanam dengan baik. Begitu pula pendidik, orang tua juga harus tahu ilmu di dalam mendidik. Yang namanya penanam harus menjauhkan
yang ditanam dari hama-hama pengganggu. Begitu pula orang yang mendidik anaknya harus menjauhkan anaknya dari pengaruh-pengaruh dan lingkungan yang buruk. Dan yang namanya penanam kadang perlu sharing dengan penanam-penanam yang lain yang lebih berpengalaman, yang lebih punya banyak ilmu dibanding dirinya. Begitu pula orang tua dan pendidik harus sering sharing, sering memberi afirmasi satu sama lain, saling menguatkan, karena kita juga butuh kewarasan. Betul tidak ibu-ibu? Ini ibu-ibu datang kajian kan pengen waras ya bu ya, dalam mendidik anak-anaknya. Tiap hari mungkin sering marah. Betul nggak pak? Ibu-ibu sering marah nggak pak? Kok takut jawabnya pak? Yang lantang pak. Bapak-bapak mulai tersenyum bilang, bagus Kak Erlan, mumpung istri saya datang sering marah dia tuh orangnya. Serang aja pokoknya Kak Erlan gitu ya. Tapi bapak-bapak perlu tahu, berdasarkan riset ternyata penyebab terbesar ibu-ibu sering marah ternyata disebabkan karena suaminya. Setuju ibu-ibu? Selantang ini loh Pak menjawabnya. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sharing satu sama lain, saling menguatkan, saling memberi afirmasi positif ya. Dan begitu pula penanam itu perlu banyak doa. Karena yang menumbuhkan tanaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula halnya dengan pendidik. Orang tua juga perlu banyak doa, karena yang memberikan taufik dan hidayah kepada anaknya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di halaman berikutnya kita juga mengambil sebuah kesamaan yang penting antara mendidik dengan menanam, yaitu ternyata sebagaimana menanam itu perlu proses dan tidak instan, begitu pula mendidik, belajar dan mengajar juga harus bertahap dan tidak instan. Sebagaimana ada ungkapan seorang ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa saja yang mengambil ilmu sekaligus, maka akan hilang pula darinya sekaligus. Itulah sebabnya belajar itu nggak bisa instan Bapak Ibu. Yang namanya mendidik itu tidak mendadak. Yang mendadak itu apa? Tukang parkir di swalayan. Waktu parkir nggak ada orangnya, waktu mau pulang tiba-tiba muncul tukang parkirnya. Yang mendadak itu tukang parkir Bapak Ibu, tapi kalau mendidik itu tidak mendadak. Dan terkadang orang tua sering sekali berambisi, menganggap anaknya adalah orang dewasa bertubuh mini, sehingga dia gegas, dia drill anaknya, dia titipkan ambisinya kepada anak-anaknya, sehingga inilah mungkin yang menyebabkan orang tua tersebut sering marah kepada anak-anaknya karena anaknya tidak sesuai dengan ekspektasi dirinya. Padahal ada kaidahnya, man istajala syai'a qabla awani uqiba bihirmani. Siapa saja yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia akan justru tercegah dari mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut. Ada seorang anak pengen dapat warisan dari orang tuanya. Orang tuanya dibunuh sama anak tersebut karena berharap pengen cepat dapat warisan. Maka jika terbukti benar, maka sang anak diharamkan dapat warisan tersebut. Man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Dan ini menjadi kaidah yang bisa kita jadikan pegangan dalam keseharian. Kadang ketika kita terburu-buru menginginkan sesuatu, justru kita malah tercegah dan terhindar dari sesuatu tersebut. Maka begitu pula dalam mengharapkan kebaikan pada anak, kita perlu proses. Sebagaimana menanam tumbuhan, kita perlu tahapan-tahapan, tidak ada yang instan. Mie instan saja perlu direbus, perlu dimasak, dan tidak instan bisa langsung dimakan Bapak Ibu sekalian. Maka begitu pula dalam mendidik anak-anak kita, kita perlu proses. Dan proses inilah yang justru akan membuat kita jadi lebih tangguh lagi ke depannya. Sebagai orang tua yang semoga bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Hargai proses Bapak Ibu semua. Kita semua sedang berusaha,
kita semua sedang sama-sama berjuang. Setiap kita mungkin punya ujian yang berbeda-beda. Maka mari kita saling menguatkan untuk terus meniti tahapan-tahapan ini, untuk menjalani proses-proses ini. Allah itulah yang akan jadi saksi. Anta tuhawil wallahu yara wa hadha yakfi. Kita berupaya, Allah menjadi saksi yang melihatnya, niscaya itu semua sudah mencukupi. Karena Allah lihat proses kita Bapak Ibu semua. Allah tidak semata-mata melihat hasil dari didikan kita. Karena Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang ayah yang berhasil, tapi meskipun demikian ada satu anaknya yang wafat dalam keadaan kafir. Apakah Nabi Nuh dikatakan sebagai ayah yang gagal? Jawabannya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat proses, adapun hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar bersama konsep parenting Islam, dan kita akan belajar sekarang dari tokoh-tokoh teladan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Saya akan siapkan untuk Bapak Ibu sekalian setidaknya ada 3 tokoh teladan yang mau kita bahas di kesempatan kali ini. Saya akan cuplikan petikan-petikan ayat dalam Al-Quran, karena kita konsepnya belajar konsep parenting Islam dari Al-Quran. Maka saya akan tampilkan ayat-ayatnya, lalu mari kita diskusikan. Kita lebih aktif belajar pagi hari ini, karena menjelang makan siang itu biasanya konsentrasinya sudah mulai menurun ya Bapak Ibu ya. Maka mari kita lebih aktif, kita sharing-sharing santai. Dan mari kita belajar dari tokoh yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tokoh pertama dalam konsep parenting Islam yang ingin kita ambil ibrah dan hikmah yang ada di dalamnya. Ini adalah Nabi yang spesial, digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Anak keturunannya banyak yang jadi Nabi. Bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tidak ada Nabi yang hidup setelah zamannya Nabi Ibrahim, melainkan pasti mereka adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia digelari dengan Abul Anbiya. Dan pelajaran dari Nabi Ibrahim ini sangat banyak ya. Makanya nama Nabi Ibrahim itu disebut 69 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa banyak kisah-kisah pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka Allah berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Hanya ada 2 nabi yang disematkan gelar uswatun hasanah dalam Al-Quran. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Mumtahanah. Maka mari kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita petik faidahnya konsep parenting Islam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita langsung cuplikkan ayatnya. Yang pertama nih, apa faedah yang bisa dipetik dari ayat berikut ini? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Di ayat ini, surat As-Saffat ayat 102, diabadikan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah aku berupa keturunan orang yang saleh, anak-anak yang saleh. Siapa yang mau coba memberi faidah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti dapat hadiah ya. Hadiahnya apa Mas Glenn? Boleh pulang duluan? Enggak ya, kok kayak anak sekolah, pulang duluan senang ya. Siapa yang mau coba? Bapak-bapak dulu deh. Ada bapak-bapak yang mau coba? Faedah apa yang bisa dipetik dari ayat ini? Pelajaran berharga apa yang bisa dipetik dari doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ada yang bisa jawab? Mas Glenn? Sudah ada? Sukarelawan, bukan sukarelawan ya, tapi pahlawan. Wah, kita tidak sebut sukarelawan tapi pahlawan ya. Sudah ada pahlawan yang mau mencoba menjawab
Ada faedah apa yang bisa dipetik dari petikan ayat di surat As-Saffat 102, Rabbi habli minas shalihin? Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan faedah yang bisa saya ambil dari potongan ayat tersebut adalah ketika kita menginginkan keturunan yang soleh dan baik, semuanya harus berawal dari permintaan kepada Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta itu sendiri. Bahkan untuk seorang Nabi Ibrahim yang bisa dibilang adalah ayahnya para nabi, beliau meminta keturunan-keturunannya itu dari Allah Sang Pencipta itu sendiri. Masya Allah, barakallahu fiqh, ahsanta. Dapat hadiah ya Pak ya, Masya Allah. Tayyib, betul sekali ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen anak kita jadi baik, maka mintalah kepada Rabb yang memberikan taufik. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Ibrahim itu kurang hebat apa? Bahkan dia merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Tapi Nabi Ibrahim meskipun dekat dengan Allah, Nabi Ibrahim tetap minta, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikaruniai keturunan yang saleh. Dan ini juga menjadi pelajaran mahal buat kita ayah bunda, bahwa kalau pengen dikaruniai anak, doanya jangan tanggung. Ya Allah karuniakanlah aku putra. Ini nanggung nih. Langsung kita doa sama Allah, ya Allah karuniakanlah aku putra yang saleh, putri yang salihah. Kita berharap bukan cuma sekedar dapat ngomongan, tapi kita berharap supaya dapat anak yang semangat mengerjakan ketaatan. Saleh itu kata para ulama, definisinya menurut Ibnu Hajar adalah al-qaimu bihukukillah wa hukukin nas. Orang yang saleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama manusia. Jadi sederhananya orang yang saleh itu adalah orang yang rajin ibadah dan berakhlak mulia. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya dikaruniakan anak keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim berharap anak keturunannya menjadi orang yang rajin beribadah dan berakhlak mulia. Dan dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu semua bahwa Nabi Ibrahim itu sangat memprioritaskan anak di dalam hidupnya. Buktinya apa? Dia menghadirkan permohonan tentang anak di dalam bait doa-doanya. Karena biasanya yang kita lantunkan dalam doa adalah sesuatu yang menyita pikiran kita, yang menjadi fokus utama kita. Betul atau tidak ibu-ibu? Lagi banyak utang, doanya gimana Bu? Ya Allah semoga hutang hamba terlunasi ya Allah, amin. Lagi banyak deadline bapak-bapak, ya Allah semoga proyek ini goal ya Allah, amin. Biasanya yang dipinta dalam doa adalah yang sedang menyita dan menjadi fokus utama kita. Nabi Ibrahim itu sangat memprioritaskan anak-anaknya. Bahkan kita baca di surat Al-Baqarah itu ketika Allah memberikan pujian kepada Nabi Ibrahim, Allah katakan, "Inni ja'iluka linnasi imama." Aku jadikan engkau imam bagi manusia. Masya Allah. Ini adalah sebuah kalimat yang harusnya membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi senang. Kalau misalnya Bapak Ibu diberikan sebuah kalimat yang positif, kira-kira happy nggak Bapak Ibu? Langsung update story ya Bu ya, atau status WA gitu ya. Happy dan senang bawaannya. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dikatakan oleh Allah, ini ja'iluka linnasi imaman, aku jadikan engkau imam bagi manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Apakah dijadikan imam juga? Masya Allah. Ini menunjukkan kalau Nabi Ibrahim sangat memprioritaskan dan mendahulukan anak-anaknya. Beliau sangat mengutamakan anak keturunannya. Bahkan sering didoakan dalam Al-Quran. Allah abadikan doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim mengutamakan anaknya. Maka Bapak Ibu, ini pesan mahal buat kita semua. Utamakanlah anak kita. Niscaya kelak anak kita yang akan mengutamakan kita.
Prioritaskanlah anak-anak kita, niscaya kelak anak-anak yang akan memprioritaskan kita. Pentingkanlah anak-anak kita, niscaya kelak anak-anak kita yang akan mementingkan diri kita. Banyak kakek-kakek, nenek-nenek, simbah-simbah rindu sekali bisa ngobrol dengan anaknya. Tapi qadarullah, anaknya tidak terlalu lagi mementingkan dirinya, tidak punya waktu untuk ngobrol dengan orang tuanya, padahal orang tuanya sudah tua. Bisa jadi sebabnya adalah karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Mungkin saat kecil dia tidak punya waktu untuk anaknya, sehingga ketika dia sudah tua, sudah sepuh, dia hanya bisa melamun, duduk di depan teras rumah, minum teh panas, ditemani dengan ubi rebus dan kacang rebus, kadang-kadang ditukar sama jagung. Hanya menghitung kendaraan yang lewat berlalu lalang, rindu dengan mengobrol bersama anaknya, namun anaknya tidak terlalu memprioritaskan dirinya. Bisa jadi sebab karena dia yang tidak mementingkan anaknya ketika anaknya masih kecil belia. Maka Bapak Ibu, utamakanlah anak-anak kita dan doakanlah anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang saleh, agar mereka jadi orang-orang yang taat beragama. Ini pelajaran pertama dari ayat Rabbi habli minas salihin. Berikutnya ayat selanjutnya, faedah apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Apa nih bacanya Bapak Ibu? Terbaca atau tidak? Terbaca ya? Biasanya kalau sulit kebaca difoto dulu, terus di zoom ya. Ini dia firman Allah di surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian anak keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ada faedah apa yang bisa dipetik dari ayat ini ibu-ibu? Tadi bapak-bapak sudah jawab. Dari doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ini, ada inspirasi parenting apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu semua? Silakan ibu-ibu, ada yang mau mencoba menjawab? Silakan ibu-ibu bisa ke mic yang ingin menjawab langsung. Ada? Nanti dibantu panitia. Biasanya kalau ragu-ragu dan takut Mas Glenn langsung nunduk, pura-pura nulis. Sudah ada yang tunjuk tangan tuh. Sudah ada? Silakan Ibu, monggo langsung menuju ke mikrofonnya. Silakan menjawab, ada faidah apa yang bisa dipetik dari doa Nabi Ibrahim ini? Bismillah. Faedah yang bisa dipetik dari Quran surat Ibrahim ayat 37 yakni bahwa apapun yang ingin kita dapatkan termasuk memiliki keturunan yang solih solihah, di sini mengandung makna tauhid yang begitu dalam ya Ustadz. Kita meminta apapun itu kepada Allah. Kita meminta keturunan yang solih solihah kepada Allah. Bahkan di sini Nabi Ibrahim sampai meminta turunkanlah rezeki buah-buahan untuk anak keturunanku, dan dia benar-benar menitipkan keturunannya kepada Allah. Jadi parenting yang bisa kita petik, yang bisa kita tiru yaitu kita sudah semampu apapun, sudah berusaha apapun, tapi tetap poin pertama adalah menitipkan anak-anak kita kepada Allah. Sembari kita dengan berdoa juga berusaha, berikhtiar, begitu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiqh, ahsanta, barakallahu fiqh, dapat hadiah ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diajari bahwa doa itu merupakan puncak terpenting dari berbagai macam teori parenting. KRan Iskandar 2025 ya Bu ya. Kalau mau disitasi boleh, di tag juga boleh. Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, lihatlah Nabi Ibrahim
tetap optimis, berharap, berdoa, meskipun secara realita masih jauh dari kata mungkin. Coba perhatikan Bapak Ibu, dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim membawa anaknya yang masih mungil, yaitu Ismail, bersama Hajar sang ibunda di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kita tahu kisahnya, ketika Hajar hendak ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dia bilang, "Ya Ibrahim, aina tadhhab? Atatsrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un?" Wahai Ibrahim, mau pergi kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, di sebuah tempat, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan sama sekali? Ini menunjukkan bahwa saat itu kota Mekah benar-benar gersang, kering, tidak ada tanaman, tidak ada restoran, apalagi ojek online Bapak Ibu ya. Suasana yang sangat mengkhawatirkan. Mereka hanya membawa sedikit perbekalan, tapi lihat apa doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berdoa dengan sepenuh harap, dengan rasa optimis yang tinggi. Wahai Rabbku, jadikanlah hati manusia cenderung kepada tempat tersebut. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah rezeki buah-buahan agar mereka bersyukur. Dan siapa sangka Allah ijabah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihatlah, seorang ayah yang tidak mengandalkan kehebatan dan kemampuannya, tapi bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian muncullah sumber kehidupan yang menjadi penyebab orang-orang ramai berdatangan. Apa itu? Sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam yang digali oleh malaikat Jibril dengan sayapnya, yang kemudian menjadi sebab Hajar dan Ismail tidak lagi kelaparan dan tidak lagi kehausan. Dan gara-gara sumber air ini sudah muncul, burung-burung kemudian berterbangan di atas sumur Zam-Zam tersebut. Di sisi yang lain, ada orang-orang dari suku Jurhum, orang Arab asli dari Yaman. Mereka bermigrasi pindah dari Yaman mencari sumber air yang baru, karena bendungan Ma'rib itu pecah dan jebol. Mereka jalan ke utara, lalu kemudian mereka melihat ada burung-burung terbang di atas udara. Hei, burung! Biar kebayang suasananya ya Bapak Ibu ya, supaya nggak ngantuk juga ya. Orang-orang dari suku Jurhum bilang ada burung. Maka kemudian mereka pasti mengira di bawahnya ada air. Wajar burung itu terbang di atas udara, memutar seperti itu. Didatangi, ternyata di bawahnya benar-benar ada sumur. Lantas kemudian orang-orang suku Jurhum itu izin kepada Hajar untuk tinggal bersama mereka di sana. Sehingga orang-orang dari suku Jurhum itu beranak pinak Bapak Ibu semua. Dan ramailah kota Mekah saat itu. Makanya kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Suku Jurhum ini orang Arab. Makanya anak keturunan Nabi Ismail disebut dengan Arab Musta'ribah. Arab apa namanya Bapak Ibu? Musta'ribah. Orang Arab dibagi jadi berapa Bapak Ibu? Satu atau dua? Satu atau dua? Yang benar tiga. Ya, ada Arab Ba'idah, ini Arab yang sudah punah. Ada Arab Aribah, ini orang Arab asli suku Jurhum misalnya. Dan Arab Musta'ribah, Arab campuran. Ini Nabi Ismail, anak keturunan Nabi Ismail, ini disebut dengan Arab Musta'ribah. Akhirnya kota Mekah jadi ramai. Padahal tadinya tidak ada kehidupan, tidak ada orang, tidak ada tanaman. Ini adalah buah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan warzuqhum minas tsamarat, berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Dan Masya Allah kita lihat Bapak Ibu, di Mekah banyak nggak buah-buahan? Banyak. Bahkan orang-orang ramai berdatangan ke kota Mekah sekarang. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa jadi orang tua itu jangan putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kita mendidik anak kita, sesulit apapun anak-anak kita tidak mengindahkan perintah-perintah kita, senegatif apapun perlakuan anak-anak kita, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya Allah, Bu.
Sejak kapan sih ujian itu jadi masalah kalau kita masih punya Allah Subhanahu wa taala? Erhan Iskandar 2025 ya. Maka Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, doa itu adalah puncak terpenting dari berbagai macam teori parenting. Dulu ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Beliau kesulitan dalam mendidik anaknya yang sudah terlanjur besar. Karena qadarullah anaknya ini terpapar contoh-contoh buruk dari dirinya di masa lalu. Karena Fudail bin Iyad ini dulunya adalah seorang perampok dan penyamun, Bapak Ibu. Tapi siapa sangka setelah hijrah, semangat belajar, beramal dan berbenah, Fudail bin Iyad kemudian dengan serius mendidik anaknya, lalu kemudian bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad punya doa yang sangat indah, Bapak Ibu. Bapak Ibu hafalin doa ini, bagus banget doanya nih. Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba ibni falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu li. Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba ibni falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu li. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku, tapi aku tidak kuasa untuk mendidiknya ya Allah, maka didiklah ia untukku. Bapak Ibu yang gak hafal bahasa Indonesianya, doa pakai bahasa Arabnya aja. Kau kebalik ya. Kalau gak hafal bahasa Arabnya, doa pakai bahasa Indonesianya. Saya ulang ya. Ibu-ibu siapkan kameranya kalau mau direkam video. Ini cara instan untuk menghafal sekarang ya. Kamera, action. Fudail bin Iyad berdoa, Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba ibni falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu li. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku, tapi aku tidak kuasa mendidiknya ya Allah, maka didiklah ia untukku. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa sangka dengan tawakal kepada Allah, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya Fudail yang bernama Ali kemudian tumbuh menjadi pemuda yang taat, bahkan menjadi sosok yang begitu lembut hatinya. Sampai-sampai dia sangat sulit untuk mengontrol dirinya tatkala mendengar ayat-ayat Quran yang bicara tentang siksa. Makanya Fudail kalau jadi imam, dilihat dulu anaknya ada nggak di barisan makmum. Kalau ada, akan dibacakan ayat-ayat yang nggak berkaitan dengan siksa. Qadarullah suatu kali, Fudail bin Iyad imam baca surat Az-Zumar sampai di ayat ke-47, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Sampai di surat Az-Zumar ayat 47 yang bicara tentang azab dan siksa ini, tiba-tiba di barisan saf salat terdengar suara isak tangis yang keras. Ternyata seusai sholat didatangi, sumber tangisan tadi berasal dari Ali, anaknya Fudail bin Iyad yang ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dibangunkan ternyata tidak bangun lagi, hingga kemudian ternyata Ali anaknya Fudail meninggal dunia. Disebutlah dia sebagai qatilul Quran, orang yang terbunuh karena ayat Al-Quran. Pemuda yang tadinya bermasalah ini tumbuh menjadi pemuda yang taat dan begitu lembut hatinya. Bahkan sampai-sampai Ibnul Mubarak memberikan pujian, khairun nas al-Fudail bin Iyad. Sebaik-baik manusia di zaman kita ini, kata Ibnul Mubarak, adalah Fudail bin Iyad. Bahkan ada yang memberikan komentar lagi, wabnihi, dan juga anaknya. Ini termasuk orang terbaik di zaman kita ini. Ini menunjukkan bahwa seburuk apapun masa lalu kita, kita masih punya harapan
supaya anak-anak kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari Bapak Ibu. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, doakan terus anak-anak kita. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Fudail bin Iyad. Lihatlah Nabi Ibrahim. Mereka berdoa meskipun nampak tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mudah Bapak Ibu semua. Dan lihat juga di dalam doa ini Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim itu ternyata fokus utamanya adalah akhirat dan ibadah anak-anaknya. Lihat bunyi ayatnya gimana tadi? Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka Nabi SAW contohkan kita, hendaknya prioritaskan ibadah anak-anak kita dibandingkan dengan urusan dunianya. Nabi SAW kalau datang ke rumahnya Maimunah bintul Harith, ini istri beliau yang paling terakhir dinikahi. Maimunah ini punya keponakan namanya Ibnu Abbas. Nah, Nabi SAW kalau ke rumah Maimunah, yang Nabi bertanya pertama kali adalah, Nabi tanyakan ini pertama kali kepada Maimunah, asolal gulam, apakah anak kecil itu sudah sholat? Nah, ini menunjukkan kalau sholat dan ibadah anak adalah prioritas orang tua terhadap anak-anaknya. Bapak-bapak, kalau pulang dari kerja, sampai rumah ketemu istri, yang ditanya tentang anak apa Pak biasanya Pak? Sudah makan belum gitu Pak ya? Atau mungkin bapak-bapak nanyanya bada isya, anak udah tidur belum Mi? Udah Pak, yes gitu Pak ya. Biasanya kita cuma nanya sudah makan belum, sudah tidur belum. Ini bukan pertanyaan yang salah, ini sah-sah saja, tapi kita diajarkan berdasarkan ayat ini untuk memprioritaskan urusan ibadah dan agama anak-anak kita. Hendaknya yang pertama kita tanya adalah, udah sholat belum anak? Baru kemudian tanya yang lainnya, sudah makan belum, sudah tidur belum, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepadamu berupa kebahagiaan di kampung akhirat, tapi ingat jangan lupa juga bagianmu dari dunia. Kalau untuk urusan akhirat dan agama, Allah pakai kata wabtaghi, carilah. Tapi kalau bicara tentang masalah dunia, Allah pakai kata wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau dunia jangan lupa bagianmu. Itu artinya prioritas utama itu akhirat. Dunia secukupnya. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran mahal yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Berikutnya kita ambil lagi faidah selanjutnya dari ayat yang berikutnya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Nabi Ismail sudah sampai di usia yang matang, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi disuruh untuk menyembelihmu, coba terangkan apa pendapatmu. Sang anak pun berujar, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Ada faedah apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Yang pertama, kita bisa petik pelajaran berharga dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mengerti bagaimana cara mentreatment anak sesuai dengan fase usianya. Nabi Ismail
dalam kisah ini usianya sudah sampai di umur yang cukup matang. Dia sudah besar, sudah dewasa. Kita sebagai orang tua harus memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan fase usia mereka. Sebagaimana ada ungkapan terkenal, la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah bersama anak di 7 tahun awal, didiklah mereka di 7 tahun kemudian, dan jadikanlah mereka sahabat di 7 tahun setelahnya. Jadi kalau anak sudah besar, treatment dan perlakuan kita adalah menjadikan mereka seperti sahabat. Dan yang namanya sahabat itu suka jika didengarkan. Lihat Bapak Ibu, bagaimana Nabi Ibrahim memberikan ruang jawab kepada Ismail. Dia memberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan aspirasi dari Nabi Ismail. Ini ara fil manam anni athbahuk fangzur madza tara. Aku bermimpi disuruh menyembelihmu, coba terangkan apa pendapatmu. Kadang kita tidak mau mendengarkan apa keinginan anak. Kita hanya memaksakan apa yang menjadi ambisi kita, tapi kita kemudian menolak mentah-mentah, tidak mau bernegosiasi dengan anak-anak kita. Kita boleh mengarahkan pada hal-hal yang baik, tapi di satu sisi kita juga perlu memberikan ruang anak supaya bisa berinisiatif, punya keinginan yang dihormati. Dengan demikian eksistensi mereka jadi lebih dihargai. Fangzur madza taro, coba terangkan apa pendapatmu. Ini pelajaran mahal buat kita Bapak Ibu, yang anaknya sudah beranjak remaja, beranjak dewasa. Hendaknya kita memberikan kesempatan mereka untuk bersuara. Nah, yang namanya sahabat itu senang kalau didengerin. Yang namanya sahabat itu senang kalau di ngertiin. Yang namanya sahabat nggak suka dibanding-bandingin, apalagi terlalu sering diomel-omelin. Namanya juga remaja ya Bu ya. Remaja kan nggak suka digas, rem aja. Jadinya suka direm ya Bu ya, nggak suka digas. Maka Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, lihatlah Nabi Ibrahim yang berinteraksi dengan anak yang sudah beranjak besar dengan menghargai eksistensinya. Kemudian dari ayat ini juga kita belajar sebuah inspirasi yang sangat berharga tentang orang tua yang dipatuhi oleh sang anak. Lihat Nabi Ismail begitu patuh dan taat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam selaku sang ayah. Ini luar biasa nih. Padahal ini perintahnya bukan main-main nih. Disembelih Bapak Ibu, bayangkan. Disembelih. Tapi Nabi Ismail begitu patuh dan taat dengan perintah ayahnya. Para ulama kemudian menerangkan kenapa Nabi Ismail bisa sepatuh ini. Yang pertama adalah karena Nabi Ismail itu kagum dan cinta dengan sosok ayahnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta akan taat kepada sosok yang dicinta. Nabi Ismail begitu cinta dan kagum dengan ayahnya. Sebagian ulama menerangkan kenapa Nabi Ismail bisa kagum dan patuh kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ismail sudah ditinggal sedari bayi oleh Nabi Ibrahim. Kebersamaannya tidak banyak. Tapi kenapa bisa sekagum dan sepatuh itu? Sebagian ulama menerangkan jawabannya adalah karena sang ibu seringkali menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Ibrahim, kebaikan sang ayah di hadapan anaknya. Maka ibu-ibu, mari kita bangun qawamah, jiwa kepemimpinan suami kita selaku sang ayah, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan suami kita di hadapan anak-anak kita. Nah, ayahmu itu walaupun kerjanya pontang-panting tapi ibadahnya tetap semangat loh nak. Ini Bu, puji terus sang ayah di hadapan anak biar anak itu kagum kepada ayahnya. Fenomena sosial di kalangan kaum muslimin saat ini justru yang terjadi adalah ibu ngerosting, ngebully sang ayah di hadapan anak-anaknya. Ada nggak yang kayak gini Bu? Lihat tuh nak, ayahmu nak. Lihat tuh nak, lihat tuh nak. Tuh. Jorok banget tuh. Dibully ayahnya.
Berkurang kekaguman anak kepada sang ayah. Lihat nak tuh, ayahmu nggak mandi pulang dari mini soccer tuh, bau ketek tuh, lihat tuh, jangan dicontoh tuh. Nggak boleh gini bu. Berkurang nanti kekaguman anak kepada ayahnya. Ayah itu harus ditinggikan qawamahnya. Kalau anak udah kagum sama orang tua, anak jadi cinta, dia akan jadi patuh dan taat kepada yang dicinta. Karena itu kaidahnya, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang cinta akan taat kepada sosok yang dicinta. Ismail bisa taat dan patuh karena disebabkan kagum dan cinta kepada ayahnya. Para ulama juga terangkan sebab yang lain, kenapa Ismail bisa patuh kepada orang tuanya, kepada sang ayah. Jawabannya adalah karena ada teladan dan contoh dari ibunya yang taat juga kepada sosok sang ayahnya. Kita tahu Hajar itu wanita yang taat, Hajar itu patuh. Ditinggal Nabi Ibrahim di lembah yang kering kerontang, dia rela dan ridho. Walaupun setelah bertanya 3 kali nggak dikasih jawaban, tapi kan Hajar kemudian bertanya, "A'allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu berbuat demikian? Baru kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am. Idzan la yudayi'unallah." Jika demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami. Akhirnya Hajar patuh dan taat kepada perintah suaminya tersebut untuk bersabar ditinggal di lembah Mekah. Taat pada suami itu bu, keutamaannya besar, bisa menjadi teladan bagi anak, dan juga kita bisa merasakan manisnya keimanan. Nabi SAW bersabda, la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan merasakan manisnya iman sampai ia menunaikan hak suaminya. Jadi ibu-ibu, bisa jadi ibadah kita sekarang hampa, kurang terasa nikmat ibadahnya lantaran disebabkan karena kurang taatnya kita kepada suami-suami kita. Bu, kok jadi merenung gini bu? Masya Allah. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Maka ibu-ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Ismail bisa taat dan patuh seperti itu karena teladan dari sang ibu. Karena teladan dari sang ibu. Kemudian Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa tahu Nabi Ismail bisa sepatuh dan setaat ini karena sudah ada kedekatan antara ayah dengan anak. Karena pendidikan itu akan berlangsung maksimal ketika ada keterhubungan. Anak akan mudah taat ketika orang tuanya dekat. Connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Lihat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dekat dengan anak, sayang dengan anak, akrab dengan anak. Lihatlah Nabi Ibrahim memberikan sapaan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku." Ini menunjukkan adanya keakraban, ini menunjukkan adanya kehangatan antara orang tua dengan anak. Sebenarnya bisa saja Nabi Ibrahim ujuk-ujuk datang langsung nyembelih anaknya, bisa nggak bu? Bisa, tapi tidak dilakukan seperti itu. Nabi Ibrahim bangun komunikasi, berdialog, bahkan disapa ya bunayya, wahai anakku. Anakku bahasa Arabnya ibni, tapi kenapa disebut bunayya? Ini namanya isim tasghir, yang maknanya menunjukkan keakraban, kedekatan, kehangatan, dan penuh dengan kasih sayang. Maka anak akan lebih mudah mengindahkan perintah orang tua kalau anaknya dekat dengan orang tuanya. Pentingnya kita membangun keterhubungan sebelum kita memberikan nasihat dan pesan. Ini pelajaran dari ayat ini. Kemudian berikutnya di halaman selanjutnya Bapak Ibu, kita petik lagi faedah dari ayat surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ada faidah apa yang bisa kita petik dari ayat ini, ibu-ibu? Dari ayat ini, bapak-bapak, pelajaran parenting yang bisa kita petik adalah pentingnya orang tua membersamai anak dalam ketaatan. Pentingnya orang tua mengajak anak bersama-sama dalam ketaatan. Ada orang tua yang sibuk ibadah tapi lupa ngajakin anaknya. Ada nggak yang kayak gini, Bapak Ibu? Ada. Mungkin karena udah capek banget ngarahin anak, anak nggak dengar, akhirnya bosen ngingetinnya. Padahal kita harus senantiasa mengingatkan anak kita untuk ibadah meskipun harus sabar yang ekstra. Makanya Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Bersabarlah dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan solat dan bersabarlah di atasnya. Allah suruh kita sabar bukan pakai kata isbir. Allah suruh kita sabar pakai kata istobir. Apa bedanya isbir dengan istobir? Kalau isbir sabar biasa, kalau istobir sabarnya ekstra. Jadi nyuruh anak ibadah itu memang sabarnya ekstra, Bapak Ibu. Ada orang tua egois, ibadah sendiri gak ngajakin anaknya. Sebaliknya, ada juga orang tua nyuruh anaknya ibadah tapi orang tuanya nggak mengerjakan ibadah. Ngaji, marah tuh ibunya. Akhirnya anaknya ngaji tapi ibunya ngapain? Buka IG, buka WA, buka TikTok. Ada nggak ibu-ibu yang kayak gini? Datang orangnya, nggak usah ditanya ya. Kadang orang tua cuma nyuruh anaknya ibadah tapi orang tua nggak ikut beribadah. Lihatlah Nabi Ibrahim ajarkan kita untuk bersama-sama mengerjakan ketaatan dengan buah hati kita. Ayo Bu, kita sama-sama ngafal bareng anak kita, walaupun memorinya beda. Anak kita 1 jam ngafal dapat 5 lembar, kita 1 jam ngafal dapat hikmahnya. Apa hikmahnya? Ternyata memori kita berbeda. Walaupun kita cuma dapat 1 baris, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi anak melihat kalau orang tuanya juga ikut berjuang bersama dengan dirinya. Banyak anak merasa tercurangi oleh orang tuanya. Aku disuruh ngafal, aku disuruh baca mushaf, Umi malah enak-enakan buka WA, ketawa ketiwi lihat cecetan sama temennya gitu. Anak merasa tercurangi nih. Maka ini pelajaran mahal dari Nabi Ibrahim untuk bersamai anak dalam ketaatan. Bahkan amalnya ini bukan kaleng-kaleng nih Bapak Ibu. Amalnya apa ini? Membangun Ka'bah, meninggikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita mau kalkulasi kira-kira berapa banyak ya pahalanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Wah, tidak terhitung jumlahnya, karena sampai detik ini bahkan sampai kiamat nanti Ka'bah akan menjadi pusat ibadahnya kaum muslimin. Nabi Ibrahim ajarkan anaknya untuk bersama melakukan ibadah fisik. Bahkan bukan cuma ibadah fisik, Nabi Ibrahim juga ajarkan untuk melakukan ibadah hati. Apa ibadah hatinya Bapak Ibu? Merasa khawatir dan takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bisa kita simpulkan? Lihat dari doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami semua. Di balik doa ini ada rasa khawatir dan takut dari Nabi Ibrahim kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Padahal dia kekasih Allah, membangun rumah Allah, takut kalau amalnya tidak diterima Allah. Ada seorang ulama namanya Wuhaib Ibnul Warad. Ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 127, dia menangis bercucuran air mata. Lalu dia mengatakan, ya Khalilar Rahman, wahai kekasihnya Ar-Rahman, anta tarfa'u qawaima min baitir Rahman. Engkau adalah orang yang meninggikan rumah Ar-Rahman, wa anta musyfiqun alla yuqbala minka. Tapi engkau takut kalau amalmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim kekasih Allah, membangun rumahnya Allah, tapi merasa khawatir dan takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka Bapak Ibu lihat, Nabi Ibrahim membersamai anaknya dalam ketaatan, baik itu mengerjakan ibadah-ibadah fisik, ibadah badaniyah, ataupun ibadah-ibadah hati, ibadah qalbiyah. Maka Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, ini pelajaran indahnya pengasuhan Islam dari sosok yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Next, kita ke halaman berikutnya. Ini ringkasan faidah dari Nabi Ibrahim ya. Kita belajar tentang pentingnya berdoa. Kita belajar tentang pentingnya nilai dari taat dan patuh. Kita belajar tentang pentingnya membangun koneksi, kedekatan dengan anak. Kita juga belajar tentang pentingnya membersamai anak dan memberikan teladan buat mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tokoh yang kedua yang mau kita ambil pelajaran pentingnya. Kita pengen belajar konsep parenting Islam dari Nabi Yakub alaihi salam. Kenapa kita harus meneladani Nabi Yakub? Kita lihat slide yang berikutnya. Kita meneladani Nabi Yakub alaihi salam, alasannya adalah karena keturunannya Nabi Yakub itu juga banyak yang menjadi nabi. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah wal kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub, yang mana kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab. Jadi ini alasan pertama kenapa kita perlu meneladani Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub juga adalah sosok orang tua yang hebat dan tangguh. Dari mana bisa kita simpulkan? Dari firman Allah, tepatnya di surat Shad ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan. Dia tangguh dalam beribadah kepada Allah dan ia juga punya ilmu. Dan kenapa kita belajar dari Nabi Yakub? Karena Nabi Yakub banyak dikisahkan ceritanya dalam surat Yusuf. Yang mana surat Yusuf ini adalah sebaik-baik kisah yang mengandung banyak pelajaran berharga buat kita semua. Bahkan sebagian ulama menerangkan, kalau lagi sedih, bacalah surat Yusuf. Kalau lagi dapat musibah, bacalah surat Yusuf. Bukan khasiat membaca tilawahnya, tapi kalau merenungi kandungan tadaburnya, rasa-rasanya musibah dan kesedihan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibahnya Nabi Yusuf. Masya Allah ya. Ini betapa indahnya surat Yusuf. Sebagian orang ada yang bilang, kalau anaknya pengen ganteng, ibu hamil disuruh baca surat Yusuf. Kalau pengen cantik, ibunya disuruh baca surat Maryam. Ini benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Nggak ada dalilnya kayak gitu. Kasihan nanti ibu hamilnya nggak mau baca surat Al-Baqarah. Kenapa? Takut anaknya jadi sapi betina nanti. Padahal rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari darinya, justru malah bagus. Kan gitu ya. Maka kalau untuk menentukan keutamaan-keutamaan dalam surat, maka harus pakai dalil Bapak Ibu ya. Taib. Nah, kita akan belajar dari Nabi Yakub alaihi salam.
Baik, kita akan lihat faidah di ayat yang pertama. Kita buka surat Yusuf ayat yang keempat. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ada faedah apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Ada faedah menarik tentang pentingnya attachment, kelekatan antara anak dengan orang tua. Dari mana bisa kita simpulkan demikian? Dari Nabi Yusuf yang tidak sungkan cerita sama ayahnya. Ketika anak udah mau cerita sama orang tuanya, ini tanda lekat. Karena terpenuhi padanya 3 aspek kelekatan. CST, comfort, secure, trust. Ini 3 aspek kelekatan. Merasa nyaman, merasa aman, dan merasa percaya sama orang tuanya. Makanya anak kemudian jadi suka bercerita sama orang tuanya. Kadang kalau nggak nyaman sama orang tua nggak mau cerita, apalagi kalau tahu, kalau cerita paling kena marah. Umi tahu nggak, di sekolah tadi aku berbuat salah. Apa? Uminya langsung marah, kapok akhirnya, nggak nyaman cerita, nggak mau lagi terbuka sama orang tuanya, nggak lekat dan menjauh akhirnya. Merasa nggak aman sama ayah, jangankan cerita, dengar ayahnya pulang berdehem, batuk bentar aja udah langsung gawat, ayah pulang, kabur. Takut banget sama ayahnya, nggak ngerasa aman, nggak mau cerita. Begitu pula ketika anak nggak ngerasa percaya sama orang tuanya, akhirnya anak jadi nggak mau cerita, akhirnya nggak dekat, akhirnya nggak lekat. Nabi Yusuf dekat sama Nabi Yakub. Dari mana bisa disimpulkan demikian? Dari tidak sungkannya Nabi Yusuf bercerita. Makanya kalau anak mau curhat Bapak Ibu, diterima, jangan ditolak. Abi aku mau cerita. Nanti sama Umi, Abi capek. Ada nggak Pak yang kayak gini Pak? Jangan sampai ada Pak. Bang Kevin tiba-tiba muncul ke dekat panggung, ya kan? Ini tanda apa nih? Mau curhat, mau cerita, atau mau ngabarin waktunya bentar lagi habis? Maka Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, ini faidah pertama dari Nabi Yusuf yang lekat dengan sang ayah. Kemudian ayat berikutnya kita lihat di surat Yusuf ayat kelima. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf setelah mendengar curhatnya. Nabi Yakub bilang, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nah ini Bapak Ibu, ini pelajaran berharga juga buat orang tua untuk mengarahkan anaknya dalam kebaikan, melarang dan mencegah dari sesuatu yang membahayakan anak. Persis seperti menanam tanaman, kita perlu menjauhkan anak dari hal-hal yang buruk. Begitu pula Nabi Yakub mengarahkan Nabi Yusuf untuk tidak cerita kepada saudara-saudaranya, karena khawatir saudara-saudaranya nanti berbuat buruk kepada Nabi Yusuf. Masalahnya Nabi Yakub ini bisa mengarahkan seperti ini karena sudah dapat cerita kan ya. Makanya orang tua perlu dekat sama anak supaya lebih mudah mengarahkan anak, supaya bisa dengerin cerita anak dan bisa membimbing anak jadi lebih tepat dalam melangkah. Lalu kemudian ayat selanjutnya, Bang Kevin sudah semakin dekat ke panggung soalnya, kita percepat ya Bapak Ibu ya. Iya. Di ayat berikutnya surat Yusuf ayat 12 kita petik pelajaran dari Nabi Yakub.
arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Saudara-saudaranya Yusuf izin kepada sang ayah supaya diperkenankan mengajak Nabi Yusuf pergi bermain. Arsilhu ma'ana ghadan, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. Yarta' wa yal'ab, agar Yusuf bisa bersenang-senang dan bermain bersama kami. Wa inna lahu lahafizun, kami pasti akan menjaganya. Bapak Ibu tahu kisahnya, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan atau tidak? Mengizinkan nggak Nabi Yusuf dibawa pergi saudara-saudaranya? Mengizinkan, padahal Nabi Yakub sudah tahu saudara-saudaranya ini nggak senang sama Nabi Yusuf. Tapi kenapa Nabi Yakub mengizinkan? Karena alasannya untuk bersenang-senang dan bermain. Apa faedahnya? Nabi Yakub itu ayah yang menunaikan hak-hak anaknya. Karena bermain bagi anak kecil itu adalah hak Bapak Ibu. Maka Nabi Yakub perkenankan dan izinkan Yusuf dibawa pergi oleh saudara-saudaranya karena alasannya pengen bermain. Karena karakter anak itu suka main Bapak Ibu. Hubbul la'ab wal marah. Mereka suka main, mereka suka bersenang-senang. Dan terakhir Bapak Ibu, Bang Kevin mulai naik tangga panggung lagi. Ayat terakhir yang mau kita petik sudah muncul belum? Nah, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadaral Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu hadir ketika Yakub menjelang wafatnya bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Ada faedah apa yang bisa kita petik nih Bapak Ibu? Yang pertama, ternyata kewajiban orang tua itu batas akhirnya adalah sampai orang tua tersebut meninggal dunia. Sebagian orang ada yang memahami kewajiban orang tua mendidik anak batasnya cuma sampai ketika anaknya menikah saja. Tidak demikian. Orang tua punya kewajiban mendidik dan mengarahkan anak meskipun anaknya sudah menikah. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan Fatimah dan Ali untuk mengerjakan sholat, terutama setelah turun firman Allah, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Bahkan Ali bin Abi Thalib sempat beralasan kenapa tidak mengerjakan sholat malam, maka Nabi mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Duh, manusia itu suka banget cari-cari alasan. Ini perhatian Nabi SAW kepada anaknya meskipun sudah berumah tangga, tetap mengingatkan ibadah, tetap mengingatkan tentang agama. Begitu pula Nabi Yakub, menjelang wafatnya Nabi Yakub masih bertanya, memastikan bagaimana agama dan akidah anak-anaknya. Padahal bisa nggak, boleh nggak Nabi Yakub berwasiat masalah harta menjelang tutup usia? Boleh nggak Bapak Ibu? Nak, jangan jual tanah di samping rumah kita, nak. Kenapa Pak? Itu bukan tanah kita. Mau ninggal aja bercanda nih ya. Maksudnya wasiat masalah harta boleh, tapi lihat Nabi Yakub di detik-detik wafatnya justru malah berwasiat menanyakan agama anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah kematianku? Ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya orang tua bersemangat untuk mendidik agama anak-anaknya, bahkan sampai orang tua tutup usia. Meskipun anaknya sudah besar, bahkan sudah berumah tangga, orang tua tetap mengarahkan anaknya untuk semangat ibadahnya, dekat dengan agamanya dan seterusnya. Kita lihat simpulannya, ringkasan faedah dari Nabi Yakub apa saja? Pentingnya jadi tangguh, orang tua perlu tangguh seperti Nabi Yakub. Pentingnya membangun kedekatan, jadi teman cerita yang asyik dengan anak. Kemudian orang tua harus mengawasi, memberi arahan supaya anak terhindar dari hal-hal buruk, dan juga perhatian pada agama anak. Next. Orang tua pasti menyayangi anaknya, tapi tak semua orang tua pandai mengekspresikan rasa sayangnya. Rasa sayang itu berupa perhatian, pengawasan, kesabaran, dan doa yang tak kenal bosan.
Bang Kevin sudah naik ke panggung. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu, belajar dari keluarga Imran. Tapi nanti insya Allah kita jelaskan di Sofia Journey 2.0 ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Kak Erlan. Kalau moderatornya saya oke, kalau enggak kurang sih, jujur. Kurang nyampe. Maksudnya minta diajak lagi jadi moderator gitu. Itu maksudnya. Bapak Ibu, Masya Allah penjelasan faedah dari kisah Nabi Allah Yakub alaihissalam yang kurang lebih rangkumannya akan kita tanyakan ke Erlan. Kita perlu memastikan ini mustami' di sini betul-betul menyimak atau ruhnya sedang diekspo, jangan-jangan ke Erlan. Sudah tidak sabar mau belanja. Itu maksudnya. Maka kami berikan kesempatan kepada Anda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang merangkum catatan dari Kak Erlan Iskandar. Selain sekarang kalau belajar itu yang penting dipotret slide-nya Kak Erlan. Iya, biar nanti di murojaah ya. Harapannya kan begitu. Iya. Kenyataannya, Bapak yang mau memberikan rangkuman 3 poin silakan angkat tangan untuk memurojaah kembali. Boleh. Abang silakan, satu lagi Bapak boleh maju ke depan Pak. Akan dikoreksi langsung rangkumannya oleh Kak Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala MPSI. MPSI Master Partai bukan. Baik, ada mikrofon lagi yang lain? Tidak ada. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario mau memberikan kesimpulan. Yang pertama tadi menjelaskan mengenai mendidik anak itu seperti menanam. Jadi ada di surat Al-Fat ayat 29, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Lalu yang kedua yaitu belajar parenting dari Nabi Ibrahim. Yang kesimpulannya itu ada 4 poin, yaitu yang pertama pentingnya berdoa. Lalu yang kedua nilai dari taat dan patuh. Lalu yang ketiga membangun koneksi. Dan yang keempat membersamai anak, yaitu menjadi teladan untuk anak-anak. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu meneladani Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub keutamaannya yaitu keturunannya banyak yang menjadi nabi dan menjadi orang tua yang hebat dan tangguh, serta dapat memberikan rasa comfort, secure dan trust kepada anaknya sehingga Nabi Yusuf mau cerita kepada ayahnya. Kalian ada koreksi? Mumtaz, barakallahu. Mantap ya. Mantap, Masya Allah. Dengan siapa? Sorry, Mario. Iya, Mario. Pak Mario dari mana Pak asalnya? Dari Semarang. Semarang, Masya Allah. Pak Mario sudah punya anak? Belum. Belum, segera insya Allah ya. Cita-citanya pengen seperti kisah siapa tadi? Nabi Ibrahim sih. Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Masya Allah. Kak Erlan, hadiahnya jadi tadi? Jadi. Umroh barang Kak Erlan? Ketemu di Mekah tapi ya? Iya insya Allah. Pak silakan diambil dari panitia. Pak Maria, terima kasih banyak Pak Maria. Barakallahu fiik. Silakan satu lagi dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dengan Saikul dari Semarang juga. Masya Allah, Semarang banyak ya. Ini sebenarnya sudah mirip dengan Bapak sebelumnya karena memang yang diberikan kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Cuman sedikit menambahi ada beberapa poin selain yang disampaikan tadi. Tadi Ustadz juga menyampaikan tentang cara mentreatment anak, itu sangat poin bagi saya. Jadi bermain itu 0 sampai 7, kemudian dididik itu 7 sampai 14, kemudian 14-21 tuh dijadikan sahabat, di mana kita bisa berdiskusi dengan anak kita. Terus kemudian poin lain yang saya point out adalah saat orang tua itu mendidik orang tua itu sampai meninggal. Bukan saat dia menikahkan kemudian selesai tanggung jawabnya, tapi sampai meninggal itu merupakan masih tanggung jawab dari orang tua. Kemudian yang ketiga, membersamai anak itu penuh dengan kesabaran. Di mana kesabaran tadi ada dua kata yang penting, isbir dan istobir. Kalau isbir itu sabar yang biasa, tetapi mendidik anak itu adalah sabar yang luar biasa. Mungkin itu 3 poin yang jadi tambahan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan. Ada koreksi? Kalian betul semua ya? Betul. Bapak sudah ada anak Pak? Berapa anaknya Pak? 1. 1, Masya Allah.
dari poin-poin tadi mana yang kira-kira Bapak sudah jalani? Susah ini. Karena saya berangkat sekolah dan kerjanya itu satu tempat. Anak saya kebetulan anak SD kelas 5. Jadi tiap pagi atau tiap pulang biasanya kita ngobrol bareng sih. Masya Jadi Allah. untuk komunikasi dilatih lah. At least pagi hari dan pulang kerja serta malam sebelum tidur biasanya kita ngobrol. Masya Allah, barakallahu fiik. Curhat. Iya. Semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah dan mawadah penuh rahmah. Pak Saiful, Masya Allah. Dapat hadiah Pak Saiful dari Hiu. Hiu Group. Isinya lumba-lumba. Dari ibu-ibu. Ada? Yang belakang satu orang sama yang belakang lagi 2 orang. Oke. Itu ya tadi ya 2 sudah ya. Mikrofonnya ada? Mikrofonnya boleh ke depan aja. Ukti fillah. Ukti skena. Nanti saya bacain itu. Nggak usah di zoom nanti biar saya bacain. Ya boleh, Ibu silakan. Poin yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama adalah Islam itu memberikan panduan dan solusi dalam mendidik anak. Terdapat dalam beberapa kisah yang salah satunya kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Yakub dalam mendidik anak-anak beliau. Itu yang pertama, Nabi Ibrahim yang selalu memprioritaskan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim yang selalu banyak berdoa kepada Allah. Terbukti dalam Al-Quran begitu banyak doa beliau untuk anak-anak beliau. Kemudian selalu membangun koneksi dengan anak-anak beliau. Jadi kesimpulannya adalah orang tua itu penting untuk mengajak anak pada ketaatan kepada Allah, seperti Nabi Yakub yang sampai detik terakhir kehidupan beliau berwasiat tentang akidah kepada anak-anak beliau. Oke, itu ya. Ya. Mana tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada koreksi ke Erlan? Mumtazah. Mumtazah, keren. Erlan nih nyimak aja tadi. Benar ya? Nyimak bagus. Nyimak bagus ya, bagus ya. Satu lagi, Ibu tadi berhak dapat hadiah ya, Ibu ya? Iya. Anti, silakan Anti. Baik. Poin yang pertama yang bisa saya ambil itu adalah dari kisah Nabi Ibrahim, parenting yang baik itu juga tidak hanya dari ayah ya, ada peran ibu juga di situ bahwa Hajar meneladani kepada Nabi Ismail bagaimana untuk patuh dan cinta pada Nabi Ibrahim dan juga memberi kisah-kisah yang baik tentang ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Poin yang kedua yaitu pentingnya orang tua untuk membersamai anak dalam ketaatan, bahwa orang tua itu nggak cuma nyuruh-nyuruh aja tapi juga ngasih contoh gitu. Mencontohkan ya. Iya. Poin yang ketiga yaitu Nabi Yakub menunaikan hak anak-anaknya yang beliau mengizinkan anak-anaknya untuk bersenang-senang dan bermain. Jadi tidak hanya disuruh-suruh untuk beribadah terus, belajar terus, tapi juga dikasih kesempatan untuk bermain dan bersenang-senang. Masya Allah. Masya Allah, mumtazah. Ada tambahan ya Erlan? Mumtazah. Dapat hadiah lagi, Ukti. Masya Allah, berarti ini belajar dari Nabi Ibrahim sudah, belajar dari Nabi Yakub juga sudah. Nah nanti yang belajar dari keluarga Imran, Bang Kevin tolong kasih faedahnya. Siap. Yang pertama apa Bang Kevin? Yang pertama itu, keluarga Imran itu adalah keluarga yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua? Yang kedua dan ketiga kita simpan buat Sofi Journey 2.0, oke? Bagus. Triks. Oke, Kak Erlan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara membuka diri untuk cerita apapun kepada orang tua sedangkan sejak kecil tidak dibiasakan dan selalu takut dijudge setelah cerita. Karena ketika saya memberanikan diri untuk cerita, orang tua sering tidak mendengarkan, atau jika didengar maka tanggapannya kurang enak didengar, dijudge atau dianggap sepele, sehingga saya memilih memendam semuanya sendiri atau terkadang cerita ke kerabat lain atau teman dekat. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'du. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menghadapi orang tua yang seperti ini,
maka kita juga bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diperlakukan tidak baik oleh sang ayah. Nabi Ibrahim padahal sangat respect. Nabi Ibrahim itu sangat hormat kepada sang ayah. Tapi coba lihat Bapak Ibu, bagaimana respon sang ayah terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lembut banget mengingatkan ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, panggilannya abati nih, lembut banget, penuh dengan respect. Ya. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat dan tidak bisa berbuat apapun sama sekali? Udah lembut, udah pelan, udah santun, penuh penghormatan. Tapi apa jawaban ayah? Di surat Maryam ayat 46, Allah abadikan perkataan ayahnya. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Ayahnya marah nih. Bahkan ayahnya bilang, la ilam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, la arjumannak, akan aku rajam dirimu, wahjurni maliya, dan tolong pergi dariku dalam waktu yang lama. Ayahnya nggak pakai sapaan ya bunaya, malah bilang araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Benci nggak? Benci kamu sama Tuhanku Ibrahim. Penuh dengan marah, penuh dengan rasa benci, ngomong seperti ini kepada anaknya sendiri. Bahkan dia akan mengancam, merajam dan mengusir Ibrahim. Tapi lihat, Nabi Ibrahim tetap melanjutkan baktinya kepada ayahnya. Dia tetap hormat, dia tetap patuh. Karena yang namanya bakti itu tanpa syarat. Tidak mesti orang tua kita baik baru kita mau berbakti. Maka teruslah berbuat baik karena Allah yang melihat. Masalah respon orang tua seperti apa, yang penting kita sudah berproses untuk lebih baik. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita perlu cari akses. Kira-kira siapa yang bisa memberikan insight untuk ayah ibu kita supaya bisa menjadi orang tua yang lebih bijak dalam menghadapi anak, jadi orang tua yang tidak suka ngejudge, yang dekat sama anak. Dan kalau kita bisa jadi akses itu sendiri, sampaikan. Dan kunci supaya omongan kita didengar orang tua itu yang pertama berakhlak mulia, yang kedua merdeka finansial. Karena sering memberi biasanya melembutkan hati. Melembutkan hati. Itu kunci Bang Kevin. Kunci. Ketika kita memberi terus, omongan jadi lebih didengar. Ya. Maka kalau kita bisa yang sampaikan, silakan ingatkan. Kalau misalnya perlu orang untuk akses, silakan titip pesan kepada orang yang disegani oleh orang tua kita. Dan mari kita bangun kedekatan dengan orang tua kita sembari terus berharap semoga suatu saat nanti kita bisa berkumpul dengan penuh ceria, bercerita tanpa beban, tanpa hambatan dengan orang tua kita. Barakallahu fikum. Barakallahu. Biasanya datang dari kalangan orang tua para milenial. Saya generasi kolonial sih gitu kan. Kolonial ya. Iya. Karena nggak terbiasa berkomunikasi antara orang tua anak. Orang tua tuh taunya kerja, anak tuh taunya nurut, patuh, dan nggak pandai mengkomunikasikan bahasa cinta tadi kan ya. Maka harapannya ketika kita yang jadi orang tua ubah atau putus mata rantai itu sehingga anak-anak kita lebih mendapati haknya sebagai seorang anak. Betul Kairan? Betul. Mantap sekali. Lanjut, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi di slide terakhir Ustadz menyampaikan bahwa semua orang tua pasti menyayangi anak. Hanya terkadang tidak tahu cara mengekspresikan rasa sayangnya. Apa benar demikian Ustadz? Sedang akhir-akhir ini kita banyak lihat berita orang tua yang na'udzubillahi min dzalik, mereka zalim ke anak-anaknya, menyiksa anak, memperkosa anak, menjual anak dan lain-lain. Al-hukmu bil ghalib, hukum itu dinilai dari dominasinya. Kita katakan semua orang tua itu pasti sayang kepada anaknya. Ini adalah hukum asal setiap orang tua demikian. Secara umum. Secara umum. Hanya saja terkadang ada oknum-oknum. Oknum-oknum tapi agak banyak. Iya. Yang qadarullah berbuat di luar batas kewajaran. Ya, kita doakan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka semua. Kalimat tadi sebenarnya terinspirasi dari banyak para orang tua
yang begitu kaku dan keluh untuk mengucapkan rasa sayang kepada anak-anaknya. Padahal Nabi SAW tidak sungkan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada peserta didiknya, sahabat-sahabatnya, ya, terlebih lagi anak atau cucunya. Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Nabi mengekspresikan rasa cintanya gitu. Nah, kita kadang jadi orang tua itu agak keluh mengungkapkan rasa cinta dan sayang tersebut. Maka lahirlah quote ataupun ungkapan tersebut. Bukan bermaksud mengeneralisir semua orang tua, tapi kaidah umumnya demikian. Yang terjadi tadi disebutkan itu kan kasuistik ya, ya? Oke, jadi nggak juga berarti membantah kaidah umum tadi, orang tua belum tentu sayang sama anak. Susah juga kalau yang gitu ya. Iya, misalnya kayak gini Bang Kevin. Ada ayat Quran, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Tanah yang baik itu akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik pula. Oke. Ini ayat Quran nih. Terus kita tanya, buktinya ada loh tanah yang nggak baik tapi tanamannya baik, atau sebaliknya tanahnya baik tanamannya nggak baik. Iya. Berarti apakah mau menyalahkan Al-Quran? Iya. Kaidah umumnya tanah yang baik akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik pula. Orang tua yang baik hukum asalnya akan melahirkan anak yang baik pula. Iya. Tapi terkadang ada orang tua yang baik tapi anaknya nggak baik. Semisal Nabi Nuh, anaknya kafir. Iya. Ternyata ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Misalnya ternyata istrinya Nabi Nuh kafir. Iya. Makanya anaknya ikut kafir. Oke. Bisa jadi juga karena faktor lingkungan. Orang tuanya baik, anaknya jadi nggak baik. Atau sebaliknya, ada orang tuanya baik, anaknya nggak baik. Ada orang tuanya nggak baik, anaknya baik. Misalnya kayak Nabi Ibrahim, ayahnya Azar kafir, bahkan pembuat berhala, tapi anaknya jadi baik. Ini tidak menyalahi kaidah tadi, karena itu sifatnya kaidah umum. Oke, bukan khos, bukan ya, khusus. Anak usul fikih. Terakhir Kailan, assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, jika dalam diskusi mengenal pendidikan anak atau pemilihan jurusan kuliah atau rencana-rencana pendidikan ke depan terdapat perbedaan antara ayah dan ibu, apa yang harus dilakukan Ustadz? Ibu pasti mengarahkan anak-anak perempuan yang terbaik karena kelak akan menjadi istri dan ibu. Begitu juga dengan ayah. Hah? Iya udah, mungkin maksudnya adalah kalau terjadi perbedaan pendapat ketika menentukan jurusan kuliah, apa yang harus dilakukan siapa nih? Gimana kalau Bang Kevin tanya dulu ke dia, nanti kita jawab di Sofia Journey 2.0. Masih ada waktunya kayaknya. Masih ada waktunya kayaknya. Bentar lagi. Mungkin kalau saya tafsirkan ini tafsir ini ya, mukhalaf begini nih. Jika dalam diskusi mengenai pendidikan anak atau jurusan kuliah, rencana-rencana pendidikan ke depan terdapat perbedaan antara ayah dan ibu. Oh iya, mungkin si anak harus gimana? Ini mungkin anaknya yang nanya, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin perempuan. Ayah itu pemimpin ibu. Suami itu pemimpin istri. Itu artinya yang menjadi pembuat keputusan tertinggi dalam keluarga itu adalah ayah. Ya. Dan anggota keluarga lainnya diperkenankan untuk memberikan saran, memberikan himbauan untuk bisa membantu sang ayah memberikan keputusan. Oke. Keputusan tertinggi itu ada di tangannya ayah. Maka kalau sikapnya anak adalah ketika menghadapi dua pilihan yang berbeda, maka idealnya dimusyawarahkan bersama hingga kemudian mendapatkan titik tengah lalu diputuskan sang ayah. Oke. Tapi qadarullah kalau misalnya ada perbedaan antara ayah dengan ibu, ya, kalau bicara tentang keputusan maka kita hormati haknya ayah untuk mengambil keputusan. Oke. Meskipun ini untuk kuliah nih. Iya. Maksudnya si anak ini kan belum punya hak pilih dia kayaknya, atau gimana? Dia sebenarnya udah punya hak pilih ya. Okay. Anak itu diperkenankan untuk memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan, selama tidak bermudarat buat sang anak. Iya, iya, iya.
Makanya ayah dan ibu itu perlu sering-sering ngobrol. Ngobrol sih, benar. Menyatukan pemikiran, Iya. komunikasi supaya nanti ketemu titik tengahnya. Oke. Karena yang mau kuliah ini anak, bukan ayah atau ibunya. Betul. Dan kalau bisa sesuai dengan apa yang diinginkan juga oleh anaknya. Betapa banyak ada anak putus kuliah gara-gara tidak kuliah sesuai dengan jurusan yang dikehendakinya gitu. Iya. Makanya perlu diskusi antara ayah dengan ibu dan anak. Makanya Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar itu bilang, sebaiknya keluarga itu ada forum rutin tiap pekan atau tiap bulan. Bahkan forum ini tuh jadi termometer keluarga yang fungsinya ngukur suhu. Kalau keluarga ini suhunya lagi dingin banget, jarang ngobrol, sering diem-dieman, dihangatkannya dengan termometer keluarga ini nih, forum yang bikin ngobrol bareng, makan bareng. Kalau suhu keluarga lagi panas banget, marah kerjaannya, emosi satu sama lain, maka termometer ini tugasnya mengademkan suasana, ngobrol, bicara unek-unek apa yang dipendam sehingga bisa terurai dan terudarkan. Oke. Kalau Kak Erlan sendiri kuliahnya milih sendiri atau orang tua yang milihin? Milih sendiri. Milih sendiri. UGM ya, betul ya? Alhamdulillah. Asli tapi? Asli, ijazahnya asli. Oke. Terima kasih banyak ya. Bang, ntar. Ada yang pakai HT nggak nih? Ada bakso depan. Kak Erlan terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Boleh kembali ke ruangan untuk minum kopi dan istirahat.